Siapa sangka, bambu yang diketahui hanya merupakan bahan mebel dan konstruksi sederhana rumah hunian, di zaman now nyatanya oleh orang Indonesia justru dimanfaatkan untuk membangun jalan tol atas laut. Tak main-main, ide gila orang Indonesia ini sukses teraplikasikan di sepanjang pantai Semarang Demak, di mana nantinya sesuai dengan hasil studi dan pengujiannya, mobil bisa melintas di atas rakit bambu tersebut. Lantas seperti apa fakta orang Indonesia memilih menggunakan bambu sebagai bahan jalan tol laut? Dan seperti apa fakta tol laut bambu tersebut? Berikut ulasannya. Dasarnya, jalan tol konvensional ibarat jembatan panjang perlu ditopang oleh banyak tiang pancang berupa beton. Namun, bagaimana jadinya jika tol harus dibangun di permukaan air? Nyatanya, hal itu bisa diatasi berkat inovasi LAPI dari ITB yang dipimpin Insinyur Andi Kurnia Kartawirya. Hanya bermodal bambu, sebuah jalan tol laut sudah bisa mengapung dari perairan Semarang hingga ke Demak. Cara kerjanya pun nyatanya tak serumit yang dipikirkan. Batang-batang bambu hanya perlu dirangkai menjadi dua pola. Yang pertama, dirangkai memanjang untuk ditancap sebagai pancang, dan yang kedua, bambu rangkaian untuk dihamparkan seperti layaknya rakit. Insinyur Andi Kurnia Kartawirya seperti dilansir dalam wawancara khususnya di jpnn.com, mengatakan bambu digunakan untuk mengatasi kondisi tanah lembek alias very soft soil di daerah itu, yakni tanah tambak yang kini sudah digenangi air laut. Dia mengatakan tanpa bambu jutaan truk tanah timbunan di area itu tak akan mempan dan akan sia-sia. Dari segi konstruksi, tol laut itu memang memanfaatkan struktur bambu yang bisa mengapung. Karenanya, agar hamparan bisa terbentuk, maka bambu akan dirangkai menjadi layaknya rakit. Pada hamparan rakit itu, kemudian akan disemprotkan pasir setinggi 20 cm dengan menggunakan sistem pada trailing suction hopper. Selanjutnya, setelah pasir merata di atasnya, akan kembali dilapisi dengan rakit bambu. Begitu seterusnya hingga 17 lapisan. Tak main-main, secara keseluruhan, tol laut ini diperkirakan memiliki masa konsesi yang panjang, yakni sekitar 35 tahun. Proyek tol laut Semarang Demak ditaksir akan menelan anggaran 15,3 triliun itu dikabarkan akan menggunakan sangat banyak bambu hingga mencapai 10 juta lebih batang bambu. Bagaimana tidak, proyek yang dibangun untuk pemenuhan jaringan tol Trans Jawa Koridor Pantura itu sesuai dengan perencanaannya akan memiliki luas hamparan rakit bambu 150 meter dengan panjang 60 km. Bambunya pun masih harus dikalikan 17, sesuai dengan lapisan bentangan matras bambu proyek tersebut. Untungnya bambu tak mudah punah dan menjadi tanaman dengan karakter pertumbuhan sangat cepat. Sesuai karakter bambu, setidaknya tanaman dengan nama latin Bambusoidae itu bisa tumbuh 3-10 cm per harinya. Jadi nggak bakal punah tuh bedikers. Tak hanya itu, nyatanya proyek tol laut bermatras bambu ini juga membutuhkan klasifikasi tertentu untuk setiap batangnya. Sesuai keterangan si penemu konstruksi ini, setidaknya bambu yang akan digunakan haruslah yang sudah berusia 3 tahun dengan diameter rata-rata yakni 10 cm. Beruntung, bambu di Indonesia masih sangat melimpah. Terlebih dalam proyek ini, bambu yang dibutuhkan bisa dari segala jenis. Tol laut Semarang Demak yang panjangnya 15,37 mil atau 24,74 km digadang-gadang juga memuat misi kemanusiaan. Bagaimana tidak, Semarang dari tahun ke tahun sudah mengalami berbagai fenomena yang timbul dari laut. Beberapa di antaranya adalah fenomena tanah hilang dan juga banjir rob. Dilansir dari sejumlah media, pemerintah Semarang sudah melakukan beberapa upaya untuk menangani masalah itu, termasuk melakukan upaya penanaman mangrove di sekitar pantai. Hanya saja, upaya itu nyatanya belum cukup efektif. Banjir rob dan peningkatan air laut belum bisa teratasi. Karenanya, sejak awal proyek ini hendak dibangun, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memang sudah meminta agar tol laut Semarang Demak harus bisa terintegrasi sebagai tanggul laut agar bisa mengurangi dampak banjir rob yang begitu merugikan perekonomian di Semarang. Beruntung teknologi matras bambu datang menjadi solusinya, sehingga akhirnya tol tersebut disetujui untuk dibangun. Sekretaris BPJT Triyono Junwasmono saat kunjungan kerja Komisi 5 DPR RI ke Tol Semarang Demak Seksi 2, Jawa Tengah pada Kamis 27 Januari